awal-awal jualan tuh kan lakunya nggak banyak ya. Ya namanya kan orang juga masih merintis. Jadi rasanya tuh kayak sedih gitu loh. Ya ampun laku sehari 25.000. Belum bayar sewanya berapa. Belum maksudnya buat balikin modalnya aja nggak, modal buat harian gitu loh. Itu omset paling banyak berapa, Mbak? Pernah sampai 1.300.000. Ya, Itu satu hari. Satu hari. Kalau misalnya ada yang pengen datang ke sini, pengen belajar, jenengan mau ngajari nggak? Iya, mau banget. Halo, nama saya Dwi Agustina. Saya jualan kue cucur gula aren. Ada 3 cabang, yang satu di Badran, Jogokarian, sama Pelenggung Gading. Silahkan mau datang kemana aja, rasanya enak. Udah banyak yang suka. Selamat siang, Mbak. Siang, Mas. Monggo. Santai aja. Ini jualan apa ya? Kue cucur gula aren. Kue cucur gula aren. Ini itu apa bahannya ya? Ini adonannya yang udah diadon dari semalam karena dia harus difermentasiin selama 1 malam. Oh, okay. Buat dia bisa ngembang mekar bagus kayak bunga gitu. Bahannya apa tuh itu, Mbak? Bahan utamanya itu tepung beras sama gula aren. Cuman biar dia bikin empuk itu tak tambahin gula tak tambahin tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu. Bikin empuk itu malah. Bikin empuk. Oh, iya, sama ditambahin tepung kanji. Oh, jadi gitu. kenyal. Okay. Nah, gitu. Itu biasanya untuk satu adonan itu kayak tepungnya berapa, Mbak? Untuk adonan itu 500 untuk satu gini ya Mas, satu plastik gini itu 500 gram tepung beras, terus 350 tepung terigu, sama tambahin sedikit tepung tapioka, sama yang bahan utama paling penting itu adalah kayu manis. Oh, iya. Kayu manisnya itu adalah kayu manis Palembang yang warnanya kuning. Itu rasanya enak, beda sama kayu manis yang ada di Jawa. Di Jogja maksudnya, iya. Oh iya, gitu. Ternyata beda toh rasanya? Beda. Saya pernah beli yang kayu manis yang biasa itu, rasanya agak nggak sewangi ini, terus rasanya beda. Gitu. Bedanya kenapa, Mbak, itu? Rasanya gimana itu? Bedanya tuh apa ya? Bedanya tuh rasanya nggak seenak ini sih menurut saya. Beda pokoknya gimana ya jelasin. Rasanya beda. Gitu. Itu biasanya memang harus impor dari Palembang. Palembang ya tadi ya? Iya, enggak sih, enggak impor sana. Cuman saya belinya memang udah lengganan. Beliau pakainya kayu manis Palembang gitu, tapi belinya di Jogja. Gitu. Aja ya. Itu nggak pakai telur, Mbak? Nggak pakai telur. Cuman air aja. Dia harus, kalau resep asli yang ada di Jawa tuh pakai itu pas pakai santan. Tapi saya nggak pakai santan karena saya udah ganti pakai gula aren. Oh, gitu ya. Jadi pengaruh, Mbak. Bedanya apakah santan sama gula nggak pakai itu kenapa? Nanti kalau misalkan dia pakai pakai santan, dia nggak bisa disimpan. Oh iya. Adonannya nggak bisa disimpan. Padahal perlu ngembang ya itu. Iya. Itu dari jam berapa? Apa buatnya ini? Buatnya biasanya saya malam, Mas, karena gulanya tuh juga harus dimasaknya maksimal biar dia nggak rusak. Karena nek gulanya nggak dimasak mateng banget gitu, dia rusak, nggak ngembang. Jadi nggak ngembang kayak gini. Dimasak itu direbus dulu? Direbus dulu. Gitu. Terus baru setelah dia dingin, baru diadon. Itu harus didiemin selama 1 malam supaya adonannya juga bagus. Nek nggak didiemin selama 1 malam, nanti pas digoreng bentuknya juga nggak bagus, nggak ngembang gini. Kayak itu. Nah, itu untuk gula arennya itu untuk satu adonan butuh berapa, Mbak? Butuh 750 gram gula aren untuk satu adonan ini. Dan satu toples ini ya? Satu kantong ini jadi 65 biji. Jadi 65 biji. Satu biji. Itu jualnya per biji atau gimana? Per biji. Per biji biasanya. Per bijinya satunya 2.000. 2.000. Ini buka jam berapa sih? Ini buka dari jam 6. Buka dari jam 6 pagi nanti sampai jam 12. Terus jam 12 tutup sampai jam 1, nanti buka lagi dari jam 1 sampai jam 9 malam. Untuk bikin adonannya itu minimal harus berapa jam? Kan kadang ada yang ini tau, Mbak, minimal harus gini, kalau enggak kembang. Atau kan kadang bisa dilebihin, gimana? Kalau berapa jam biasanya? Enggak sih, Mas, kalau saya yang penting
masak gulanya mau jam berapa, ketika udah dingin langsung diadon, udah gitu aja. Nggak apa-apa, nggak ngaruhin. Yang ngaruh kalau cara penyimpanannya juga. Dia cara penyimpanannya harus dingin, karena nggak dingin rusak adonan nih. Sama kalau di bawah nih saya pakai termos. Termos yang buat biasa es batu tuh loh Mas. Jadi dia adonannya tetap dingin. Dikasih es juga berarti? Iya, kadang dikasih es, kadang kalau misalkan dari adonannya wis dingin banget, nggak tak kasih es batu. Untuk minyaknya sendiri Mbak, itu biasanya sehari habis berapa liter? Sehari tergantung adonannya Mas. Jadi 1 liter minyak itu buat sekitar 150 sampai 200 biji cucur. Kalau biasanya sehari habis berapa liter? Sehari itu tergantung ramenya sih ya. Kalau misalkan standar. Kalau misalkan pas lagi agak sepi gini paling 1 kantong setengah atau 2 kantong. Itu terus kalau rame bisa sampai 4 sampai 5 kantong. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nanti kalau yang malam lagi itu beda lagi. Nah, minyaknya itu berarti kalau total dari pagi sampai malam itu habis berapa liter? Paling sehari itu ya balik lagi tergantung rame enggaknya sih ya Mas. Cuma kalau standar aja sekitar 1 hari full dari pagi sampai malam tuh sekitar 1,5 liter sampai 2 liter lah paling banyak. Gitu. Itu selama sehari full. Itu apinya kecil ya Mbak? Apinya harus kecil, tapi jangan kecil banget. Nah apinya kecil banget juga nggak ngembang. Nah apinya kegedean juga nggak bagus. Gitu. Lah ini contohnya nggak bagus nih karena tadi kepanasan tuh yang ini. Oh bantet itu? Ini bantet menurut saya. Ini bantet. Ya? Kalau yang jual udah ahli gitu. Gitu. Mbak, ini kan cucuran kok bisa ini ya melenuk gitu loh Mbak? Waduh. Oh ini kalau menurut saya karena ini udah difermentasi selama 1 malam itu Mas. Jadinya dia ngembang kayak kalau orang sini bilang tuh menul-menul gitu loh. Kalau yang beli bilang. Itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari mana ya? YouTube juga banyak sih Mas. Kadang kan buka-buka YouTube gitu kan. Terus lihat-lihat orang bikinnya kayak gimana. Dari YouTube juga? Dari YouTube juga. Terus dulu kan memang kerjanya juga di hotel juga. Jadi tahu basic bahan dasar itu seperti apa tuh tahu. Ya bisa dibilang. Gitu. Terus di-cut karena pandemi itu akhirnya buka cucur. Nah kok terus memutuskan jualan cucur gitu loh Mbak? Ada cicilan motor Mas, ada cicilan motor yang membuat saya harus nekat. Terus buang rasa malu lah pokoknya. Habis itu awalnya kan saya cuman jualan kue-kue itu loh. Kan basic saya kan pastry, terus bikin kue-kue gitu. Memang banyak peminatnya, cuman kan dapatnya tuh nggak setiap hari, dan sedangkan saya butuhnya dapat masuknya setiap hari kayak gitu. Terus jualan apa yang kira-kira bisa dijual setiap hari dapat ya ada untungnya kayak gitu. Terus mikir deh jualan kayak gini. Mbak, ya kalau misalnya ada yang pengen datang ke sini, pengen belajar, jenengan mau ngajari nggak? Iya mau banget, karena udah berapa kali tuh ada yang kesini tuh beli adonan. Beli adonan, terus nanti saya ajarin gorengnya gimana, takaran minyaknya, apinya, tetap tak ajarin. Mbak, iya. Untuk modalnya sehari itu berapa? Itu sekitar 1 kantong itu modalnya 40 sampai 50 ribu 1 kantong. 1 kantong. Itu nanti jadi 120.000 sampai 130.000. 120 sampai 30 ya. Jadi dia udah balik modal, udah untung juga. Gitu. Padahal sehari habis berapa kantong? Habis kalau dari pagi sampai malam. Habis 4 sih, 4 sampai 5. Iya. Nah, bisa buat beli modal. Ini udah berapa tahun sih? Di sini dari Oktober tahun 2022. Di sini? Tapi sebelumnya pernah? Sebelumnya di daerah Kalasan. Kalasan. Daerah Kalasan. Ini dari tahun awal sampai sekarang, itu omset paling banyak berapa, Pak? Pernah sampai 1.300.000. Itu 1 hari. 1 hari. Gitu. Dari modal berapa? Ya kasarnya 300 atau 400 kan sekalian minyak juga dan sebagainya. Paling sedikit lah punya dalam 1 hari. Berapa? Pernah sampai cuman 25.000. Pernah. Jadi itu berapa ya? Cuma 25.000 tuh nggak sampai, ya sekitar 12-13 biji. Cuma segitu, pernah segitu. Mbak, nih
Untuk keseluruhan berapa modalnya dulu waktu awal jualan? Meja itu dulu saya bikin mejanya tuh 1.900.000. 1.900.000 tuh udah meja sama etalase kotak kaca gitu. Sama ditambah sama payungnya 500.000. Itu terus apa namanya, kalau buat bahan-bahan kayak gitu saya waktu itu ngitung sekitar 3 juta sampai 3,5 juta waktu itu ngitung, karena kan jualan pertama kan bikinnya belum banyak adonannya kayak gitu, jadi belum berani nyetok banyak karena takut rusak kayak gitu. Nah itu udah balik modal belum? Udah. Berapa lama? Paling 3 bulan 4 bulan. Cepat sekali. Ya puji Tuhan, karena cucur ternyata di Jogja banyak yang suka gitu. Jadi apa namanya, kayak langganan tuh pada datang ke sini kalau pagi, atau karena takutnya ngantri, mereka tuh udah WhatsApp dulu, Mbak pesen ya gini gitu. Itu ada jatuh bangunnya nggak sih? Iya lah Mas, awal-awal jualan tuh kan lakunya nggak banyak ya. Ya namanya kan orang juga masih merintis. Jadi rasanya tuh kayak sedih gitu loh. Ya ampun, laku sehari 25.000. Belum bayar sewanya berapa. Belum maksudnya buat balikin modalnya aja nggak, modal buat harian gitu loh. Itu pernah ada di titik itu, maksudnya di titik sampai bener-bener sedih banget karena lakunya nggak banyak kayak gitu. Titik terendah ya? Iya, titik terendah. Nah, dari jualan ini kan sudah beberapa tahun, hampir 3 tahun ya ini. Iya. Ini sudah Kak kebeli apa Mbak? Dapat apa gitu yang terwujud pencapaian dari hasil ini? Pencapaiannya sih mungkin kalau aku udah jelas motor udah lunas ya Mas ya. Terus habis itu udah bisa beli peralatan lain-lain. Terus udah bisa, puji Tuhan, buka cabang juga. Di mana? Di Jogokarian. Oh. Jogokarian sama di Gading. Gading Pelengkung Gading. Nah, situ. Apa lagi? Terus beli apa lagi ya? Jalan-jalan. Wes. Traveling dong. Itu sih Mas. Ini kan dari pagi sampai siang. Malam. Oh malam. Ya. Ini berarti single factor nih? Oh enggak. Jadi kalau pagi yang di Badran ya, khusus yang di Badran itu pagi nanti saya jam 6 sampai jam 12 itu Mas. Terus nanti jam 1 sampai malam itu ada mbaknya, ada karyawan saya. Terus yang di Jogokarian karyawan juga yang ngerjain gitu. Karyawan ada berapa Mbak? Yang di Jogokarian 2, yang di sini 1, baru 3. Baru 3? Baru 3? Ya Alhamdulillah. Salam begitu. Maksudnya senang udah bisa ada yang bantuin. Kalau dijaga sendiri ya capek juga Mas. Oke. Nah, begitu. Mbak, resep larisnya itu kenapa sih Mbak kok sampai bisa buka cabang? Oh ya. Saya menjaga di kualitas ini Mas, di kualitas rasa sama bahannya. Saya tetap belinya yang tepung terigunya aja pakai segitiga. Saya nggak berani yang ganti-ganti. Karena pernah nyoba pakai yang ya ada merek lebih murah dari segitiga ya. Cuman ternyata nggak jadi gitu. Terus gula arennya saya yang dari gula aren asli Temanggung. Tuh. Asli Temanggung. Sama yang apa, kayu manis paling bagus. Iya, itu resep the best-nya. Untuk soal pelayanan gimana Mbak? Yang ada, maksudnya pelayanan jenengan ke pembeli itu harus ramah. Harus ramah. Soalnya ya di hotel juga diajarin kan harus ramah kayak gimana supaya ya? Iya. Itu terus ke bawah sampai sekarang. Maksudnya harus ramah sama orang. Karena gimana caranya bikin orang tuh balik lagi. Itu yang kita harus mikirnya sampai segitunya, Mas. Harus memulai dari mana dulu gitu loh. Ketika mau mulai usaha, tahu usahanya apapun. Menurut saya harus punya mental yang kuat ya Mas ya, itu pertama. Karena waktu misalkan awal-awal kita buka usaha itu kan mesti balik modal aja belum gitu loh, mesti ruginya jelas. Jadi modal nekat. gitu harus semangat, terus harus konsisten dalam membuat masakan yang enak supaya dia tetap berjalan terus bisnisnya. Kan namanya orang berbisnis kan pengennya bertahan terus, nggak cuman berapa bulan terus berhenti gitu kan. Nah gimana caranya kalau bisnis itu serius dalam buat adonan yang enak kayak gimana, terus semangat kerja sama orang juga ramah kayak gitu. Kalau misalkan punya karyawan yang ngajarin karyawan juga kayak gitu, harus ramah begitu.